Alhamdulillah kini ialah berada di episode 9 balik. Dan kali itu masih tetap mangke bahasan juga gitu sih. Sebenarnya berita sih, sebenarnya lebih ke berita, cuma awak bahas ketik saja lah gitu ya. Jadi rencananya Padang akan menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai ya, COVID-19 tahap kedua. Dan ya, jadi di situ di beritanya tahap 2 dan tahap 3 senilai 37 miliar rupiah kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di sana. Jadi Wakil Wali Kota Padang Bapak Hendri Septa menyampaikan bahwa bantuan sebanyak 37 miliar rupiah tersebut akan segera akan diserahkan kepada 62.127 kakak di Kota Padang, kepala keluarga yang alah dilakukan evaluasi, identifikasi dan verifikasi ulang data penerima di masing-masing kelurahan. Jadi memang kecil Pak Henry ya, kecil beliau terdapat penurunan jumlah penerima BLT pada tahap kedua kok dari tahap sebelumnya yang mencapai 77.000 kakak. Jadi memang setelah melakukan evaluasi gitu ya dan identifikasi serta verifikasi ulang data penerima di masing-masing kelurahan ditemukan sekitar 10.000 lebih kakak yang tidak valid gitu ya. Di antaranya dalam data tersebut ditemukan penerima BLT ada yang alah meninggal, sudah tuh ada yang sebagai ASN aparatur sipil negara, dan beberapa kategori lainnya yang dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan bantuan itu sana. Jadi kok maksudnya di situ lebih dipersempit dan lebih spesifik target yang akan diberikan BLT tadi sana. Nah, sambung beliau, alhamdulillah sudah dikembalikan dan dirampungkan, sehingga data tersebut yang dipakai untuk penyerahan bantuan tahap 2 dan 3, cek beliau gitu. Dan masing-masing kakak akan menerima dana BLT sekitar 300.000 sesuai dengan peraturan Perwako Padang dan kemampuan daerah masing-masing. Nantinya bantuan akan diserahkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dan beliau berharap semoga bantuan tersebut bisa digunakan sebaik mungkin dan pasca pandemi COVID-19 tugas Pemkot cukup gadang terhadap masyarakat Kota Padang. Selain menyalurkan BLT COVID-19, Pemkot juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kembali sektor perekonomian dan sektor lainnya yang terdampak pandemi gitu. Semoga berita aku bisa memberikan angin segar kepada masyarakat yang akan menerima bantuan langsung tunai COVID-19 tahap 2 dan 3. Oke, sekian dulu lah podcast Cerita Minang episode 19. Terima kasih untuk sana yang sudah mendengarkan dan seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify, dan jika sana ingin mengirimkan cerita bisa langsung DM Instagram @podcastceritominang dan bisa kirim juga ke email podcastceritominang@gmail.com. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.